Shalom anak-anak, apa kabar semuanya? Wah, senang sekali dapat bertemu lagi dengan anak-anak. Walaupun hanya menggunakan aplikasi Zoom, tapi kita tidak usah sedih, kita tidak usah takut, dan kita harus tetap bersuka cita. Hari ini kita merayakan Natal bersama, yaitu merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Nah, sebelum kita melanjutkan cerita kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena hari ini kami dapat merayakan Natal bersama, merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Tolong kami supaya kami tertib, duduk yang manis, duduk yang sopan selama mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan berkati kami, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ibu, boleh bertanya tidak? Kenapa kita tidak Natal di gereja? Sedih deh. Oh, kita tidak merayakan Natal di gereja seperti biasa, karena kita masih harus berjaga-jaga terhadap bahaya virus corona. Oh, begitu. Iya, makanya kamu harus selalu pakai masker kemanapun kamu pergi. Dan jangan lupa selalu cuci tangan dan selalu jaga jarak supaya kita dapat terhindar dari bahaya virus corona. Iya, oke. Kamu duduk yang manis ya, dengarkan cerita. Oke, siap Bu, laksanakan perintah. Nah, anak-anak, tema kita hari ini yaitu Immanuel. Artinya Allah beserta kita. Mari kita membuka Alkitab kita dari Matius pasal 1 ayat 23. Mari kita membacanya. Matius pasal 1 ayat 23. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Iya, Immanuel dari dua kata, yaitu Immanu dan El. Immanu itu artinya beserta kita, dengan kita. Sedangkan El itu artinya Allah. Jadi Immanuel, Allah menyertai kita atau Allah beserta dengan kita. Nah, apa sih buktinya Allah beserta kita? Kita akan melihat ada dua buktinya mengapa disebut Allah beserta kita. Yang pertama, Allah beserta dengan kita, Allah dekat dengan kita. Allah tidak jauh dari kita. Bahkan Allah ada di hati kita saat kita percaya kepadanya. Dia selalu ada saat kita memerlukan pertolongannya. Dan dia bukan hanya ada bersama kita saat kita senang, tapi dia juga ada bersama dengan kita saat kita sedih. Dia sangat mengasihi kita. Itu sebabnya 2000 tahun yang lalu ia datang ke dunia menjadi manusia. Ia lahir di kandang domba di kota Bethlehem. Tetapi sekalipun ia lahir di kandang domba, ia bukan bayi biasa, tapi dia adalah bayi yang ajaib. Dia adalah raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Dia hebat, dia berkuasa. Lihat saja, para gembala yang ada di padang datang menyembah dia. Orang Majus dari timur datang menyembah dia.
dan Raja Herodes yang memerintah pada saat itu. Ia ingin membunuh bayi Yesus karena Raja Herodes tidak mau ada raja yang lain. Makanya dia berencana untuk membunuh bayi Yesus. Tetapi sebelum Raja Herodes bertemu dengannya, Tuhan sudah menyuruh Maria dan Yusuf membawa bayi Yesus ke Mesir. Selain itu, ketika Yesus ada di dunia, ia begitu dekat dengan semua orang yang membutuhkan pertolongannya. Yesus dapat memberikan makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Yesus dapat menenangkan angin ribut saat badai datang menghantam perahu para murid-muridnya. Dan Yesus membangkitkan orang mati. Semua itu Tuhan Yesus lakukan supaya kita dan semua orang dapat melihat betapa Yesus itu Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Lebih daripada itu, Ia sangat mengasihi kita. Ia datang mencari kita, orang-orang yang berdosa. Ia datang menjadi penyelamat bagi kita semuanya. Ia mati untuk dosa-dosa kita. Ia mengampuni segala kesalahan kita. Dan setiap kita yang percaya akan mendapatkan keselamatan itu. Itu sebabnya Tuhan Yesus datang ke dunia karena Ia mengasihi kita semuanya. Nah, anak-anak, kita sudah melihat betapa kita memiliki Yesus yang luar biasa. Kita sangat bangga memiliki Tuhan Yesus yang selalu dekat dengan kita, yang selalu menghibur kita saat kita sedih, yang selalu menolong kita waktu kita di dalam kesulitan. Bahkan Ia menenangkan kita saat kita mengalami ketakutan. Nah, anak-anak, Yesus diberi nama Immanuel, artinya Allah beserta dengan kita. Ia akan selalu menemani kita, kapanpun, dimanapun. Dia selalu ada di hati kita. Itu sebabnya, sekalipun saat ini kita hanya bisa Natal melalui online, tidak akan membuat kita sedih. Karena Yesus selalu bersama-sama dengan kita. Dia ada di hati kita. Dia ada dekat dengan kita. Yang kedua, Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Seperti tadi kita sudah belajar bahwa Yesus datang ke dunia mempunyai tujuan untuk menyelamatkan kita. Setelah Yesus mati di atas kayu salib karena dosa-dosa kita, Dia menggantikan hukuman kita supaya kita tidak lagi dihukum. Kemudian Yesus mati dan pada hari yang ketiga Ia bangkit dan Dia naik ke surga. Ketika Dia naik ke surga, itu bukan berarti Yesus telah meninggalkan kita. Yesus berjanji bahwa sekalipun Dia sudah ada di surga, Dia akan tetap menyertai kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia akan selalu mendampingi kita. Dia akan menolong kita saat kita sakit. Tuhan dapat menolong kita, memakai dokter untuk memberikan pertolongan kepada kita. Saat kita kesulitan saat belajar, Tuhan dapat memakai guru-guru kita di sekolah untuk menolong kita. Atau saat kita melakukan kesalahan, Tuhan juga ada mengingatkan kita supaya kita lebih baik lagi. Tuhan pakai papa dan mama untuk menasihati kita. Atau kita sedang ketakutan, Tuhan juga selalu mendampingi kita, menolong kita. Tuhan pakai papa, mama, kakak,
dan adik untuk selalu ada bersama dengan kita. Jadi kita sangat bersyukur punya Tuhan yang sangat baik. Ia selalu dekat dengan kita dan Ia tidak pernah meninggalkan kita. Jadi jangan takut, jangan sedih. Pokoknya Tuhan selalu menemani kita. Dia menenangkan kita, Dia menghibur kita. Makanya kita harus selalu menghormati Dia. Kita harus rajin beribadah, kita harus rajin berdoa, dan rajin membaca Alkitabnya, dan juga menceritakan tentang siapa Tuhan Yesus kepada teman-teman kita. Allah Immanuel, Allah beserta dengan kita. Amin.